Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Muhammad Rafli Nurtiatua dari kelas 2. Di sini saya akan menjelaskan tentang perkembangan sosial emosional pada masa kanak-kanak, menengah dan akhir. Pada bab ini saya akan membahas tentang bagaimana anak usia menengah dan akhir atau sekitar 6-12 tahun itu mengalami perkembangan sosial emosional. Ada 4 aspek yang akan saya bahas. Yang pertama aspek perkembangan emosional dan kepribadian, ada aspek keluarga, ada aspek teman sebaya, dan ada aspek sekolah. Menuju pada aspek yang pertama, pada aspek ini juga terbagi menjadi beberapa bagian lagi. Yang pertama itu diri sendiri. Pada anak usia menengah dan akhir itu anak-anak sudah mulai bisa mengembangkan ciri-ciri psikologis dan ciri-ciri sosial mereka. Mereka tidak lagi melihat dari ciri-ciri fisiknya saja, tetapi pada usia ini anak-anak sudah mulai bisa mengatakan aku pintar dan aku baik hati. Bukan hanya mereka bisa mengatakan aku punya kulit hitam dan rambutku coklat. Begitupun dari segi emosional. Pada masa ini anak-anak sudah mulai bisa menunjukkan peningkatan kemampuan untuk mengatur emosi mereka, kemampuan untuk menyembunyikan emosi negatif dan menampilkan emosi sosial yang sesuai. Hal ini juga dikaitkan dengan harga diri seperti rasa bangga dan rasa malu. Dan pada usia ini anak-anak sudah mulai bisa cara mengontrol emosi mereka, yaitu dengan cara berpikir tertentu dan mengalihkan perhatian mereka. Berikutnya dari perkembangan moral. Lawrence Kohlberg itu mengembangkan dari perkembangan moral itu sesuai dengan dilema moral, dan dia juga membagi menjadi 3 tingkatan utama. Yang pertama tingkatan prakonfesional, yang kedua tingkatan konvensional, yang ketiga adalah tingkatan pasca konvensional. Tingkatan prakonvensional yaitu anak-anak menilai baik dan buruknya itu berdasarkan konsekuensi langsung seperti mendapatkan hukuman atau imbalan. Yang kedua adalah tingkatan konvensional, yaitu anak-anak menilai berdasarkan norma atau hukum sosial yang ada. Yang ketiga adalah tingkatan pasca konvensional, yaitu keputusan moral itu berdasarkan prinsip etika universal yang melampaui hukum. Berikutnya dari segi perbedaan gender. Tentunya pada masa ini perbedaan gender antara laki-laki dan perempuan itu sudah semakin jelas. Seperti contoh pada perbedaan otak. Otak perempuan itu lebih besar pada pengolahan emosi, sedangkan otak laki-laki itu lebih besar pada area visuposial. Visuposial yaitu pemahaman untuk membaca, memahami, dan mengingat suatu benda, seperti contoh menyusun puzzle dan melihat peta. Berikutnya dari segi agresi. Jika dari agresi laki-laki itu biasanya cenderung pada fisik, sedangkan agresi perempuan itu biasanya ke rasional atau relationship mereka dengan teman mereka. Masuk kepada aspek yang kedua, yaitu aspek keluarga, terutama hubungan antara orang tua dengan anak. Pada masa ini anak-anak sudah mulai bisa lebih mandiri lagi dan berdiskusi, bukan hanya bergantung pada fisiknya saja, tetapi pada masa ini anak-anak masih membutuhkan dampingan atau bimbingan dari orang tua. Orang tua sebagai manajer anak, seperti mengatur jadwal belajar dan bermain mereka. Cara pengasuhan sebagai manajer itu sangat penting bagi anak untuk mengatur sosial emosional pada anak itu sendiri. Berikutnya dari keluarga diri. Banyak anak yang berubah secara drastis karena orang tuanya itu memilih menikah lagi, karena banyak tekanan yang datang karena cara pengasuhan yang berbeda. Tentunya anak harus menyesuaikan dan beradaptasi oleh dinamika yang baru. Berikutnya masuk pada aspek yang ketiga, yaitu teman sebaya. Pada masa ini anak-anak sudah mulai bisa membentuk kelompok bermain dan kelompok belajar. Pada aspek ini ada beberapa kategori anak. Yang pertama kategori anak populer, ada anak-anak yang rata-rata, ada anak-anak dia abaikan, ada anak-anak yang ditolak, dan bahkan ada anak-anak yang kontroversial. Apa itu anak-anak yang kontroversial? Yaitu anak-anak yang diterima oleh sebagian besar dan ditolak juga oleh sebagian besar yang lain. Berikutnya yaitu perundungan atau bullying. Bullying itu bisa dikategorikan menjadi sikap agresif yang berulang dan tidak ada keseimbangan antara pelaku dan korban. Bullying itu biasanya bersifat verbal, fisik, sosial, dan yang terbaru itu cyberbullying. Biasanya korban bullying itu punya rasa malu dan ketidakpercayaan diri yang besar, sedangkan pelaku bullying yaitu agresif yang berlebihan dan kurangnya empati terhadap sesama. Berikutnya yaitu persahabatan atau pertemanan. Anak-anak di usia ini sudah mulai bisa menghargai kepercayaan dan dukungan teman. Teman dekat atau sahabat itu bisa membuat anak lebih bahagia lagi dan lebih baik dalam akademis dan emosional mereka. Langsung saja menuju kepada aspek yang terakhir, yaitu sekolah. Di sekolah bukan hanya belajar tentang pelajaran saja atau akademis saja, tetapi bagaimana cara membentuk sosio-emosional yang baik. Ada 2 pendekatan dalam aspek ini yang dicantumkan, yaitu aspek konstruktif dan langsung. Apa itu pendekatan konstruktif? Yaitu pendekatan siswa aktif itu mencari pengetahuan dan guru sebagai pendamping atau fasilitatornya. Dan pendekatan langsung yaitu guru langsung menginstruksikan yang jelas, fokus, dan sesuai dengan akademis. Jika ditanya pendekatan mana yang terbaik, maka jawabannya adalah dengan cara penggabungan 2 pendekatan itu antara konstruktif dan pendekatan langsung sesuai dengan kebutuhan siswa itu sendiri. Terima kasih, itu saja yang bisa dapat saya sampaikan. Apabila ada kurangnya mohon dimaafkan. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.